Shalom dan salam sejahtera. Topik perbahasan saya kali ini ialah yang mana satu hari Sabat. Ini merupakan topik kedua berkaitan hukum hari Sabat yang kita telah pelajari sebelum ini. Kali ini kita akan menjawab kekeliruan berkaitan hari yang manakah hari Sabat itu di dalam minggu. Saudara dan saudari, sebelum saya teruskan, saya ingin tegaskan terlebih dahulu bahwa umat Tuhan, yaitu pengikut Yesus, terdapat di semua gereja Kristen, tidak kira hari bila mereka beribadah. Mereka terdiri daripada para pengikut Yesus yang dedikasi, setia dan komited dalam memahami dan menerima Injil keselamatan, dan komited untuk menyebarkan kabar Injil dalam lingkungan mereka masing-masing. Mereka melaksanakan pelbagai aktiviti yang mengangkat nama Yesus. Oleh itu, dalam hal ini, Yesus sudah berkata, di dalam Yohanes 10 ayat 16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Tiada mana-mana gereja atau denominasi yang eksklusif, melainkan semuanya adalah inklusif. Apa yang kita coba sampaikan di sini ialah hanya untuk mendapat pencerahan dari Alkitab tentang hari bilakah Allah telah tetapkan sebagai hari Sabatnya, dengan satu harapan bahwa semua umat Tuhan akan melihat cahaya kebenarannya yang memancar dari Sabatnya yang suci ini. Isu ini timbul karena sesetengah pihak menyusun turutan hari-hari di dalam minggu sesuai dengan permintaan masyarakat setempat. Ada yang membelakang pengiraan minggu pada hari Isnin dengan menyebutnya hari Sabtu dan berakhir pada hari Ahad yang dipanggil hujung minggu. Dengan demikian, soalan timbul, mana satu hari pertama dan hari terakhir di dalam minggu bagi membolehkan kita mengenal pasti bila hari ketujuh itu di dalam minggu dan seterusnya hari Sabat. Tambahan pula, akhir-akhir ini ada kumpulan lain yang menganjurkan bahwa hari Sabat itu harus dikira mengikut terbitnya bulan. Ini dikenali ramai sebagai lunar Sabat. Kita akan bahas mengenai topik ini dalam lain kesempatan. Mari kita tumpukan perhatian kepada topik kita pada kali ini. Soalan, apakah yang Alkitab katakan mengenai bila hari Sabat Tuhan itu? Untuk dapat mengira waktu seperti hari, bulan, dan tahun, Allah dalam kemahatauannya telah menetapkan di dalam ciptaannya bagaimana hal ini boleh diambil kira. Pada hari keempat dalam minggu penciptaan, Allah telah menciptakan sistem planet kita, bulan, bintang, dan matahari. Kita baca ini di dalam Kejadian 1 ayat 14 hingga 19. Mari kita tumpukan pembacaan kita kepada ayat 14 dan 15 sebagai berikut. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Hal ini terjadi pada hari keempat minggu penciptaan. Sistem planet kita, bumi dan matahari, termasuklah bulan, dicipta untuk menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari, dan tahun-tahun. Ini berarti bahwa ketika Alkitab berkata jadilah petang dan jadilah pagi, ini menunjukkan bahwa kita sudah ada satu sistem untuk mengukur satu hari. Jam dan hari dikira menurut bumi berputar dalam kelajuan 460 meter sesaat atau 1000 batu sejam, separuh untuk siang, separuh untuk malam, dan memberikan kita satu hari yang bersamaan dengan 24 jam. Manakala bulan yang bergerak mengelilingi bumi dalam kelajuan 2288 batu sejam atau 3683 km sejam,
memberikan kita 1 bulan setiap kali ia selesai mengelilingi bumi. Apabila bulan terbit mengembang ke purnama dan kembali menjadi gelap, maka itu menandakan 1 bulan sudah berlalu. Bergerak serentak dengan bumi berputar. Bulan mengelilingi bumi ialah bumi yang bergerak dalam kelajuan 67.000 batu sejam atau 107.000 km sejam mengelilingi matahari dan mengambil masa selama 365,25 hari untuk selesai mengelilinginya. Dengan demikian, kita mendapat 1 hari apabila bumi genap berputar 1 pusingan. 1 bulan kita kira apabila bulan selesai mengelilingi bumi, dan 1 tahun apabila bumi selesai mengelilingi matahari. Namun demikian, 1 minggu yang bersamaan 7 hari tidak dikira berdasarkan dari sebarang pergerakan mana-mana badan planet di angkasa lepas. Ini adalah karena 7 hari dalam 1 minggu itu telah ditetapkan Allah sendiri pada minggu penciptaan. Firman Allah di dalam Kejadian 2 ayat 2 berkata, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Kejadian 2 ayat 3 berkata, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka hari ke-7 itu Tuhan tetapkan pada penciptaan. Hari itu dia berhenti, dia memberkati, dan dia menguduskannya. Seterusnya, hari bilakah hari Sabat itu dipelihara oleh bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama? Kita baca mengenai satu peristiwa ketika bangsa Israel tidak ada makanan semasa mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dan Allah menurunkan manna sebagai makanan mereka. Kita baca kisah ini di dalam Keluaran 16 ayat 26 dan 27. Alkitab berkata, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Namun ada di antara umat bangsa itu tidak memungut 2 hidangan pada hari ke-6. Ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, maka tidaklah mereka mendapatnya. Objektif utama manna diturunkan ialah untuk mendidik bangsa Israel mengenai bila hari Sabat berlaku berdasarkan kiraan 6 hari bekerja dan hari ke-7 adalah hari Sabat. Pada hari persediaan, yaitu pada hari ke-6, ditentukan 2 hidangan untuk 2 hari bekalan manna yang diturunkan pada hari 6. Karena hari berikutnya, yaitu hari Sabat, hari yang ke-7, manna tidak turun. Selama 400 tahun, Israel berada di Mesir dan ramai di antara mereka yang telah dibudayakan oleh amalan dan penyembahan dewa kekafiran bangsa Mesir. Mereka perlu dibudayakan kembali dengan penyembahan kepada Tuhan yang sebenar dan penurutan pada hukumnya. Mereka dilatih selama 40 tahun melalui mukjizat manna yang turun secara berjadwal itu. Seterusnya, bilakah hari Sabat itu di dalam Perjanjian Baru? Catatan Minggu Penyaliban Yesus memberikan kita satu penjelasan nyata hari bilakah hari Sabat itu. Mari kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 42. Alkitab berkata, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Lukas 23 ayat 54 dan 56 memberi catatan yang lebih terperinci. Di sini dia berkata, hari itu, yaitu hari Jumat, yaitu hari yang orang Yahudi sebut sebagai hari persiapan, dan hari Sabat hampir mulai. Dan ayat 56 Lukas mencatatkan sebagai berikut, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Di sini kita melihat bahwa hari selepas hari persiapan
adalah hari Sabat. Dan hari apakah selepas hari Sabat itu? Alkitab berkata di dalam Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jika hari yang Yesus bangkit itu adalah hari pertama, maka hari sebelum itu adalah hari ketujuh, dan itu adalah hari Sabat. 3 peristiwa penting yang harus diingati yang berlaku dalam 3 hari ini. Yesus disalibkan pada hari persiapan atau hari persediaan. Hari Sabat Yesus berada di dalam kubur, dan pagi-pagi hari pertama Yesus bangkit. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini berarti hari sebelum hari pertama itu yang disebut hari Sabat adalah hari yang ketujuh, yang telah ditetapkan pada minggu penciptaan dan dipelihara oleh umat Tuhan yang setia di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Seterusnya soalan, apakah kepentingannya perayaan Good Friday dan Easter Sunday itu kepada Sabat? Ramai orang Kristen atau hampir seluruh dunia kekristenan menghormati perayaan ini walaupun tidak terdapat sokongan di dalam Alkitab untuk berbuat demikian. Namun tiada masalahnya bagi kita untuk memandang kepada 2 hari ini sebagai hari peringatan karena ia membawa kita kembali mengimbas peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Namun Good Friday dan Easter Sunday zaman ini membuktikan satu perkara penting yang terjadi di atas Bukit Golgota. Easter Sunday dirayakan bagi mengingati kebangkitan Yesus pada penghujung Holy Week atau Minggu Kudus. Ia bermula pada hari Ahad yang disebut Palm Sunday. Ini sebagai memperingati Yesus menaiki keldai dan memasuki Yerusalem sambil daun palma diletakkan di hadapannya dan orang ramai bersorak, Hosana kepada Raja Israel. Hari Jumat berikutnya yang kita baca sebentar tadi sebagai hari persediaan disebut hari sekarang ini sebagai Good Friday. Manakala hari pertama ketika Yesus bangkit dari kubur dipanggil Easter Sunday. Di antara Good Friday dan Easter Sunday adalah Saturday atau hari Sabtu, yaitu hari Sabat, hari yang ketujuh dalam minggu, hari yang sama pada penciptaan, hari yang sama pada zaman Israel, hari yang sama dalam perjanjian baru, dan hari yang sama pada zaman sekarang. Seterusnya, saya ingin membawa kita untuk menjawab satu persoalan. Bagaimanakah kita harus memelihara hari Sabat? Kita kembali kepada Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Alkitab versi Borneo berkata, ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Pada hari itu jangan melakukan pekerjaan apa-apa pun, baik kamu, anak lelakimu, anak perempuanmu, hamba lelakimu, hamba perempuanmu, haiwanmu, maupun pendatang yang ada di kotamu. Hari Sabat adalah hari kita berhenti daripada melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan dan beristirahat. Dan oleh karena hari Sabat itu dikuduskan oleh Allah, maka kita harus memelihara kesuciannya dan mengelak melakukan seberang aktivitas sekuler pada hari Sabat. Saudara dan saudari, ketika orang Israel yang sudah kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Nabi Ezra dan Nabi Yeremia, yang mereka sudah selesai membangunkan Yerusalem serta temboknya dan rumah ibadahnya, sudah siap dibangunkan semula, maka aktiviti biasa dijalankan di dalam kota itu seperti perniagaan dan berbagai urusan yang lain. Namun Yeremia yang dilantik sebagai gubernur di Yerusalem mau memastikan bahwa hari Sabat tetap dipelihara di dalam kota itu
dengan melarang sebarang aktiviti berjual beli pada hari Sabat. Kita baca ini di dalam Yeremia 17 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Maksudnya di sini ialah tiada lagi aktiviti mengangkut barang apapun yang masuk ke kota Yerusalem pada hari Sabat. Saudara, Kaji Purba memberitahu kita bahwa suatu bentuk perdagangan dan perniagaan menggunakan mata uang siling sudah lama digunakan di dalam zaman Israel Purba, termasuk pada zaman Yeremia. Nabi Yesaya yang melayani pada waktu sebelum Israel ditawan oleh Babylon berkata di dalam Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, dan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong-omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan. Kemenangan dan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Antara lain, saudara dan saudari, ayat ini bermaksud bahwa kita akan beroleh kemenangan melawan sebarang pencobaan jika kita menghargai Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan dengan menghormati hari Sabatnya. Milik pusaka Yakub bermaksud berkat besar yang Tuhan berikan kepada mereka yang memelihara kekudusan Sabat. Seterusnya soalan, adakah hari Sabat masih dipelihara di sorga? Kita kembali kepada Nabi Yesaya untuk mendapatkan jawabannya. Di dalam Yesaya 66 ayat 22 Alkitab berfirman, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudara dan saudari, jika Tuhan merencanakan hari Sabat untuk terus dikekalkan di sorga nanti, maka tiada alasannya yang cukup masuk akal kita tidak memeliharanya sekarang ini, ketika kita merantau di bumi yang penuh berdosa ini buat sementara waktu. Soalan terakhir untuk kali ini, mengapakah hukum Sabat harus dipelihara? Untuk apakah hari Sabat itu kita pelihara kesuciannya? Banyak alasan yang cukup baik di dalam Alkitab mengapa kita harus memelihara kesucian Sabat. Untuk kali ini kita akan melihat kepada 3 alasan utama mengapa hari Sabat itu sangat penting bagi kita. Pertama, kita kembali kepada ayat di dalam Keluaran 20 ayat 11, yaitu hukum keempat dalam hukum 10 yang Allah telah tulis dengan jarinya sendiri. Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu dia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menjadikannya suci. Hari Sabat adalah tanda penciptaan, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan tiada apa-apa yang tidak diciptakannya. Hari Sabat adalah tanda kita menerima Allah sebagai pencipta. Kedua, di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berfirman, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hari Sabat berada di tengah-tengah perintah Allah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Kita memelihara hari Sabat untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita. Sabat adalah peringatan penciptaan dan penebusan di dalam Yesus Kristus.
Ketiga, Yohanes 14 ayat 21, Yesus berfirman, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Saudara dan saudari, memelihara hukum adalah tanda mengasihi Yesus. Dan mengasihi Yesus bermakna mengasihi Bapa surgawi kita. Dan sesiapa yang memiliki kasih Bapa dan kasih Yesus, maka diri Yesus akan bersinar di dalam kehidupan mereka dan damai sejahtera akan bersamanya, menjadi berkat pada masa ini dan sampai kekekalan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengundang Anda hari ini untuk datang kepadanya, menerima Dia sebagai pencipta dan penebus, dan menerima hari Sabatnya sebagai tanda bahwa Anda adalah miliknya dan bahwa Dia, Yesus, akan dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Adakah Anda mau menghargai Yesus sebagai pencipta dan mau menerima Dia sebagai penebus? Hari Sabat adalah tanda hubungan erat di antara Anda dengan Yesus. Shalom. Tuhan memberkati.